Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang konsep downsizing dan restructuring. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya, Andi Juliana, Nur Azima, Nina Angreani, dan Dian Angreni. Baik, saya akan menjelaskan pertama latar belakang. Perubahan struktur atau restructuring organisasi merupakan suatu langkah organisasi dalam beradaptasi terhadap lingkungan organisasi. Bentuk perubahan struktur atau restrukturisasi salah satunya adalah downsizing atau perampingan. Downsizing merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sebuah organisasi yang dirancang untuk memperbaiki efisiensi organisasi, produktivitas, dan alat daya saing. Restrukturisasi perusahaan atau corporate restructuring adalah upaya pembenahan kembali perusahaan agar dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan bisnis yang tengah berlangsung. Untuk perubahannya dapat berupa merger, akuisisi, konsolidasi, atau spin-off. Restrukturisasi adalah strategi yang mana perusahaan merubah set of bisnisnya atau struktur keuangannya. Saat ini perusahaan yang fokus dalam menghasilkan banyak produk dan juga fokus pada pasarnya, banyak yang telah menerapkan restrukturisasi. Tujuan downsizing dan restructuring meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, memudahkan pelaksanaan privatisasi. Manfaat downsizing dan restructuring: mengoptimalkan pengeluaran. Manfaat pertama adalah mengoptimalkan pengeluaran dengan cara mengurangi jumlah karyawan dan penghapusan divisi. Perusahaan bisa menghemat pengeluaran terkait upaya karyawan dan pengeluaran lainnya yang dianggap tidak efektif. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Pengurangan karyawan bisa membuat karyawan yang tersisa menjadi lebih termotivasi untuk menunjukkan nilai yang mereka punya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik dan meningkatkan produktivitas kinerjanya. Yang ketiga, komunikasi menjadi lebih baik. Manfaat berikutnya adalah membuat komunikasi menjadi lebih baik. Hal ini bisa terjadi karena manajemen merasa lebih mudah untuk memfasilitasi komunikasi dari antara karyawan yang dipertahankan. Jenis-jenis downsizing dan restructuring. 1. Restrukturisasi portofolio atau aset merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. 2. Restrukturasi modal atau keuangan merupakan penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Ketiga, restrukturasi manajemen atau organisasi, penyusunan ulang komposisi manajemen dan struktur organisasi. Bentuk restructuring: 1. Downsizing, 2. Delayering, 3. Decentralizing, 3. Reorganization, 4. Innovation. Faktor pendorong restrukturasi. Yang pertama, hukum desentralisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mendorong korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat. Yang kedua, hukum monopoli. Perusahaan yang telah masuk daftar hitam monopoli dan telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU atau pengadilan harus melakukan restrukturasi agar terbebas dari masalah hukum. Yang ketiga, tuntutan pasar. Konsumen dimanjakan dengan semakin banyak produsen, apalagi dalam era perdagangan bebas, maka produsen dari manapun boleh ke Indonesia. Faktor penghambat restrukturasi yaitu yang pertama saving phase, yang kedua breaking routing, yang ketiga incorrupt organizational system, yang keempat fear the unknown. Sekian dari saya, terima kasih.